disebut Jumat Agung. Begitu. Di mana letak keagungannya? Kalau kita perhatikan kitab suci, disebut Jumat Agung karena pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus sampai mati. Itu karena tidak ada yang bisa melakukan kecuali Yesus. Mengapa disebut agung? Karena dia manusia yang tanpa dosa, yang sesungguhnya dia adalah Allah yang rela inkarnasi menjadi manusia. Bukan cuma untuk tilik-tilik penderitaan manusia di dunia, lalu selesai dia kembali ke takhta kemuliaannya. Tetapi dia mempersembahkan nyawanya. Kematian Yesus di kayu salibnya itu disebut agung karena ada makna yang begitu mulia, hebat, mengguncang seluruh tahtahan alam semesta. Nanti saya jelaskan. Dan itu dia lakukan dengan rela. Yesus disalib bukan korban dari desakan kelompok-kelompok politikus atau sekelompok orang-orang yang berkuasa di zaman itu. Bukan. Yesus bukan ditangkap, disiksa sampai mati, disalib. Juga bukan karena korban pengkhianatan. Memang Yudas yang mengkhianati, menjual sang gurunya. Tapi intinya Yesus disalib itu atas pilihannya sendiri. Coba dibaca ayat pembuka. Markus 10 ayat 45. Silakan. Saya harap semua mengikuti, jemaat yang kekasih dimanapun Anda berada, ikuti. Sebab ini dasar keyakinan dalam kekristenan. Supaya saudara dan saya makin paham. Yang sudah paham, coba perhatikan baik-baik lagi. Yang belum paham, berusahalah untuk mengerti dengan sambil berdoa. Uraiannya itu apa sih Tuhan? Begitu ya. Dalam suasana doa dan bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mendengarkan kupasan rencana Allah dari kekal sampai kekal melalui kematian Yesus Kristus. Ya, dibaca. Begini firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia menyerahkan nyawanya. Dalam ayat yang lain Yesus berkata begini, aku berkuasa, perhatikan. Menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Nah nanti waktu minggu kebangkitan, siapa sesungguhnya yang membangkitkan Yesus? Nah sekarang kita melihat kematiannya. Ini untuk mengenang Yesus yang sejati itu sudah berada di tahtanya. Ketika dia di bumi,
dia sebagai rasul, diutus oleh bapaknya. Rasul itu utusan. Dia sebagai nabi, lebih dari nabi, karena dia menyampaikan firman. Dengan langsung berkata, aku berkata kepadamu. Dia sebagai imam, nah ini kematiannya. Karena imam harus membawa darah di hadapan takhta Allah lewat tabernakel. Nah itu cahaya merah di peti perjanjian itu imam besar supaya sah pengampunan umat Israel. Dia satu-satunya, Musa pun gak boleh. Bukan karena Harun orang suci yang gak ada salahnya, bukan. Karena Harun sendiri imam besar itu mempersembahkan dosanya juga. Cuma dia mewakili. Nah begitu jemaat. Baru pengampunan dosa itu sah. Dia jadi imam. Nanti kalau dia bangkit naik ke sorga, dia menjadi raja. Bila Yesus datang kembali yang kedua kali, dia sebagai hakim segala hakim. Di sini sedikit ada bilang, gimana ya orang jahat kok hidupnya enak. Wah jadi orang beriman ini biasa-biasa gini-gini aja. Tidak ada perubahan signifikan, nasibku biasa. Malah kok lebih enak jadi orang berdosa. Orang yang asal-asalan beragama. Tunggu. Yesus belum kembali sebagai hakim segala hakim. Makanya masih diberi panjang sabar kemurahan. Ini sedikit jawaban. Nah jelas saudaraku, maka kematian Yesus adalah pilihan yang rela untuk berserah. Tapi persoalannya berserah. Kalau tengah jalan kayak Petrus, guru masuk penjara pun aku rela. Yesus diam. Aku enggak seperti murid-murid yang lain. Aduh, egonya, sombongnya. Dan itu Petrus tulus, jangan dikira pura-pura. Tapi penyerahannya itu dari kekuatan jiwaninya sendiri. Hati-hati, jangan jadi Kristen jiwani saja, sulit dididik nanti. Karena jiwani itu daging, daging ini sulit dididik. Matius 26 ayat 42, berdoalah, berjagalah. Roh penurut, daging lemah. Kalau kekristenan kita kekristenan jiwani, belum sungguh-sungguh lahir baru, pasti kesulitan ikut Tuhan. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, ketika Petrus ngomong begitu, saudara lihat, Yesus mematahkan kesombongannya sebelum ayam berkokok sekali. Kamu menyangkal aku 3 kali. Dan betul. Jadi penyerahannya tidak sepenuh. Beda dengan sang penebus kita Yesus Kristus. Sang juru selamat beda. Sampai nafas terakhir. Ayo kita baca saudaraku. Jadi pilihan untuk berserah itu rela dengan sepenuhnya. Sebelum disalib dia sudah memutuskan. Sebelum loh. Ayo dibaca. Matius pasal 26 ayat 42 loncat 44. Saya coba memanfaatkan waktu. Iya. Matius 26 42
loncat 4-4. Silakan. Begini firman Tuhan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang sama sampai 3 kali. Kalau boleh, cawan dosa sedunia ini lalukan. Di sini Yesus tidak menggunakan keilahiannya. Apa sih artinya paku kalau dia menggunakan keilahiannya? Apa artinya cemeti? Gak ada artinya apa-apa itu. Beberapa kesaksian orang Kristen yang disiksa habis-habisan. Dia nggak merasa begitu menderita. Seperti ada kekuatan. Ignatius ketika dibakar hidup-hidup di Roma. Dia bisa nyanyi. Jadi kalau menggunakan kuasa roh Allah, nggak ada artinya itu paku. Mahkota duri nggak ada artinya. Tapi perhatikan dia mati sebagai manusia. Jerit saudara, sakit. Tapi dia harus memberi teladan, menggenapi Yesaya 53. Seperti domba yang diguntingi bulunya, artinya kemuliaannya dilucuti, pakaiannya, di jubahnya, pakaiannya. Oh, dalam posisi telanjang, hanya celana dalam mungkin gak diperjelas. Di tengah terik mata, aduh, ceritanya panjang bukan? Kita bisa nonton The Passion of Christ. Ini film rupanya juga menjadi kontroversial. Jangan terlalu dimunculkan. Karena membuat trauma salah satu bangsa. Karena dia yang melakukan itu. Tapi dunia harus tahu. Nah saudaraku, Yesus dengan ikhlas, rela sampai mati. Nah kita lihat, penyerahan sepenuh bukan cuma sebelum disalib di Taman Getsemani 3 kali. Kalau memang Bapak, aku harus melakukan ini. Kenapa harus? Gak ada yang layak. Sebab dia layak. Terima pujian. Wah, malaikat. Waktu Yesus lahir, malaikat turun nyanyi saudara. Juru selamat datang ke dunia. Ketika Yesus mati, malaikat diam semua. Gerhana matahari, goncangan besar, gempa. Khusus areal Yerusalem. Kubur-kubur orang mati ini kebangkitan sulung. Bukan. Tapi rumah-rumah istana Kaisar Romawi gak roboh. Suatu keunikan. Tirai di bait Allah robek. Ingat-ingat susunan ini. Ini peristiwa yang gak mungkin terjadi. Jadi intinya seluruh alam, seluruh ciptaan. Mengapa dia harus mati? Sang kehidupan ini mengapa harus mengalami maut? Nah nanti saya jelaskan kemana Yesus masuk alam maut. Ayo perhatikan baik-baik. Jadi saudaraku, poin pertama kita sudah melihat. Kematian Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Itu dia lakukan dengan penyerahan total. Tampilkan aja materi saya. Ayatnya jangan di sini, di bawah aja. Supaya dengar dan visualnya gambar itu mempengaruhi. Nah, tulisan dilakukan sebagai pilihan dari kehendak bebasnya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, renungkan sejenak.
kehendak bebas ini membuktikan Allah itu menciptakan semua makhluk hidup dengan kasih-Nya yang luar biasa. Orang bodoh akan bertanya, gara-gara Tuhan Allah memberi kehendak bebas. Coba nggak ada kehendak bebas, semua ciptaan kayak robot nurut semua. Aman dong. Itu kan pikiran kita. Kita belum paham apa sih arti kasih yang sesungguhnya. Belum. Salah satu arti kasih itu memberi kebebasan. Tapi dengan konsekuensi. Itu pilihanmu sendiri ya. Jadi nanti kalau kamu terima hukuman, jangan salahkan aku, kata Tuhan. Jadi sedikit di sini, kehendak bebas kita itu milikmu termahal. Bonhoeffer ketika disiksa oleh Nazi di zaman Perang Dunia. Wow, saudara, saya baca bukunya itu ngeri-ngeri siksaannya. Tapi misionaris Bonhoeffer ini dia ngomong begini. Anda boleh siksa saya sesuka hatimu. Tapi Anda tidak bisa mengambil kehendak bebasku. Aku memilih Yesus sampai mati. Gak bisa apa-apa. Para tentara, pembesar-pembesar Jerman waktu itu menguasai Eropa, bahkan sudah mau menguasai dunia. Menghadapi satu pria ini gak mampu dia. Dia apa gak bisa. Karena kehendak bebas. Nah di sini orang tua kadang-kadang bingung didik anak. Gembala bingung didik jemaat. Guru sampai banyak yang sulit. Karena apa? Benturan dengan kehendak bebas. Makanya coba dibaca. Filipi pasal 2 ya, sabar ikuti terus. Filipi pasal 2 ayat 6-7. Begini firman Tuhan, Ya. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Nah, itu. ini menyindir, dia rupa Allah setara dengan Allah, dia Allah. Tapi kealahannya tidak bisa mati dan dia yang mati itu kemanusiaannya. Terus Sebagai milik yang harus dipertahankan. ya, dia nggak mempertahankan itu, dia rela jadi manusia. Terus Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. terus. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah ini loh, dalam keadaan sebagai manusia. Jadi kalau saudara, loh Tuhan kok disalib? Allah kok disalib? Katanya Yesus Allah. Masa Allah disalib? Enggak, ulang itu. Dalam keadaannya. Sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat. Jadi kehendak bebas ini, saudaraku, Yesus taklukkan habis-habisan dengan istilah taat. Dunia sekarang untuk cari orang taat tidak gampang. Manusia makin berontak. Manusia makin suka melawan. Ini salah satu cikal bakal kekacauan di seluruh muka bumi nanti. Sebab kalau ada ketaatan, damai. Haleluya. Ini poin pertama. Sekarang poin kedua. Ayo kita lihat poin kedua. Ya, poin kedua. Jadi sudah jelas poin pertama ya. Penyerahan total sebelum disalib. Saat disalib, Yesus benar-benar rela. Taat sampai mati. Jadi kalau ada pendapat, Yesus gak disalib sampai mati, clear, sudah clear. Ayo dibaca tadi belum ya? Matius 27 ayat 50. Belum tadi, oke. Matius 27 ayat 50. Baca saja. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Nah tadi sudah diteratikalkan ya. Lalu menyerahkan nyawanya. Lalu menyerahkan nyawanya. Nyawanya atau rohnya?
Nyawa itu kan ada di dalam darah. Tubuh, jiwa, nyawa. Nyawa. Jadi orang kalau kehabisan darah, mati saudara. Seperti Yesus. Darahnya ditumpah. Darahnya ini mulia. Darahnya berkuasa dan nyanyian ada kuasa dalam darahnya. Begitu darahnya menetes terus habis. Jantungnya berdebar luar biasa. Sedang gak tahan. Dia tahu saatnya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Nah, ini memberi pelajaran. Orang Kristen suatu saat kalau menghadapi mati. Tolong ambil no emas di lemari ya. Tolong kayak no anakku sih. Gak perlu gitu. Keliru kamu. Ngadepi mau mati. Saya pernah di ICU lihat orang mau ngadepi mati saudara. Saya lihat, di ICU. Dia masih, tolong orderan deh Banyuwangi. Madiun. Saya kok bermikir orderan. Gimana ini? Yesus memberi contoh. Siap. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ya. Tapi ingat, kalau ada orang Kristen mati dibunuh, mati sakit, ya yang sering mati sekarat. Gimana sih mati sekarat? Coba didramakan Baby mati sekarat. Haleluya, bisa nggak? Tidak jadi masalah. Saya ngerti dulu. Wah, iki mati mesem. Ketoro ake doa iki mati mendelik durung bayar utang iki. Jangan gitu. Sejak perjanjian baru, cara mati nggak ada masalah. Percaya saya, mati meledak pesawatnya, mati tenggelam di laut, mati karena huru hara, mati karena perang. No problem. Alkitab berkata Wahyu 14, siapa yang mati di dalam iman kepada Yesus, selamat. Beres tuh. Tapi kalau Yesus, dia tenang. Ada juga anak Tuhan mau mati sudah tahu. Dia panggil istri anaknya duduk. Jangan nangis ya, tak tinggal ya. Nanti ketemu lulu itu lihat malaikat duduk. Turun kabeh siap, dadah. Wah, bisa mati gini. George Muller matinya ketika doa pagi dia berlutut. Terus diem mati. Macam-macam. Oke. Nah, mari. Yang kedua sekarang. Kematian Yesus sebagai penyerahan yang sepenuh total. Poin kedua jemaat sekalian dimanapun Anda berada, perhatikan. Ini kemenangan atas maut atau kematian. Nah ini nanti perhatikan ya. Kalau sudah bicara maut, kematian, coba dibaca dulu. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Silakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut. Coba saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Adakah yang berani ngomong, hai maut? Ada maut, ada maut. Takut. Ini enggak, hai maut. Dilawan, ditantang, dihadapi. Oleh siapa? Pengikut Yesus namanya Rasul Paulus. Terus? Di manakah kemenanganmu? Loh, berarti maut itu pernah punya kemenangan. Artinya begini, iblis itu, Yohanes 8 ayat 44, iblis itu pembunuh manusia. Loh, dia punya otoritas bunuh manusia. Kalau saya kupas ini panjang nanti. Gak usah dulu. Kenapa? Tentu ada alasannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi aku Yesus Kristus datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Jadi sudah belum sampai situ. Ayo. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatnya.
Sengatnya itu siksaan. Jadi orang kalau mati ngadepi maut terus masuk alam maut, jangan dikira sudah beres. Wis mati ae urip ana donya melarat. Wis mati ae aku patah hati. Wis mati ae daripada malu ditelusuri KPK misalnya. Wis mati ae daripada dilokno ngalur ngidul utang gak iso bayar. Kasihan istriku malu, bunuh diri. Dia pikir kalau bunuh diri beres. Enggak loh. Ulang itu kalimat itu. Di manakah sengatmu? Dia punya siksaan sengat. Di mana? Di alam maut. Lukas 16. Orang kaya itu menjadi, aduh panas Bapak Abraham, panas. Itu baru secuil. Beda dengan siksaan. Saudara, orang sak sumpek-sumpek, orang sak sakit-sakit asal bisa tidur lumayan, betul? Kalau saudara sumpek tidur, masuk seiring, terus ngelindur. 5 juta dikurangi 2 juta, biar 3 juta ditambahi. Masa bisa begitu? Kan enggak. Orang kalau bisa tidur, lupa, bangun. Mulai ingat lagi susahnya. Tapi di alam maut, dia tidak bisa berhenti siang malam. Ngeri enggak ini? Ini yang iblis coba tutupi. Makanya iblis ngomong, akhir zaman ini banyak orang bunuh diri loh. Dengar baik-baik ini. Ini cara iblis, saudara, menipu manusia dengan tipu dayanya. Dia pikir habis maut beres. Enggak. Sengatnya ya selesai itu. Ayat 58. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini loh. Imanmu, pengikutanmu, kesetiaanmu, korbanmu, pelayananmu tidak sia-sia dalam Yesus. Karena ada keselamatan. Nah sekarang saudara lihat. Buka anunya, ureanya. Sejak awal Allah tidak merencanakan yang namanya kematian itu nggak ada. Dalam blueprint Allah, pikiran Allah nggak ada kematian. Tapi Allah ngomong, Adam, jangan dimakan yang satu. Kalau kamu makan kamu akan mati loh. Aku nggak ingin. Aku ingin hidup bersamamu. Kamu masuk dalam kehidupan. Karena Allah itu kehidupan. Jadi sejak awal kematian bukan rencana Allah. Dengar baik-baik ini jemaat. Sampai ada seorang profesor tanya. Kumpulan mahasiswa pinter-pinter. Hidup ini untuk apa? Mahasiswanya bingung. Pak, hidup untuk senang-senang. Hidup untuk apa? Kerja. Hidup untuk macam-macam. Profesor ini tidak puas. Siapa yang bisa tahu? Terus ada satu mahasiswa. Hidup untuk mati. Nah, kata profesor, itu yang betul. Makanya ada ayat di pengkhotbah. Ada waktunya lahir, ada waktunya apa? Mati. Gak bisa dipisah ini. Nah, saudaraku, selanjutnya kita lihat alam maut tempat untuk roh-roh makhluk ciptaan. Nah ini saya terangkan. Gambarnya bisa si Deborah. Ada makhluk di Kejadian 6. Kalimatnya ini. Anak-anak Allah, siapa anak-anak Allah ini? Ini diduga oleh para ahli Alkitab. Ini makhluk-makhluk sebelum Lucifer. Ini makhluk yang diciptakan di surga. Di surga itu ada kirub. Ada serafim. Punya serafim itu sayapnya bisa 6. 2 untuk terbang, 2 nutup mukanya karena enggak tahan kesucian kemuliaan Allah. 2 nutupi kakinya. Ada binatang berupa singa, burung nasar, lembu, manusia. Ini makhluk-makhluk unik. Apa?
Alkitab tidak perlu jelaskan semua. Mumet saudara. Tapi yang penting-penting yaitu soal keselamatan dulu. Nah ini mana? Nah ini salah satu ini. Apa modelnya kayak gini, gondol gini? Saya tidak tahu. Nah lewat lagi. Nah ayo materinya. Bukan materi yang tadi. Kejadian 6. Kejadian 6 dulu. Nah di sini. Anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia. Lalu melahirkan raksasa-raksasa. Cecetnya salah satu muncul namanya Goliat. Suka baca Alkitab? Yang perang sama Daud itu. Itu turunan ke berapa ya? Ke 56 mungkin sedang. Jadi makhluk ini nanti yang masuk alam maut. Juga Yesaya 14, Lucifer bintang kejora dengan malaikat-malaikat sepertiga bintang. Dipengaruhi, bintang itu artinya malaikat dalam arti rohani. Itu berontak, ayatnya di sini. Lucifer dan pengikutnya. Terus naik kan? Di mana tadi? Disebut alam bersah, alam maut itu. Seol, Hades. Ini dalam bahasa Ibrani Yunani. Ada tempat namanya Abusos, Tartaro. Jadi begini saudara. Misalnya nih, ini ruangan ini anggap alam bersah, alam maut. Bukan di bumi, di bawah bumi. Waduh, ini bukan ngebor minyak. Jauh jutaan kilometer, saya nggak tahu. Terus ada ruangan. Sebelah sini, loteng. Sebelah sini, di luar. Dipisah-pisah. Nah, yang namanya Abusos. Itu tempat menahan makhluk yang berontak pada Allah. Inti, aku gak mau nurutin kau, kenapa sih Tuhan? Bukankah kita sering begitu? Ikut Tuhan gini kau lagi semangkel. Nasihat lewat pendeta, lewat orang tua, lewat saudara semua. Enggak. Nah makhluk ini dulu ya begitu. Kehendak bebasnya. Enggak. Cuma enggak dicerita semua. Cuma kejadian 6. Lalu ada Tartaro. Wah ini penjahat itu kelas kakap. Kalau di Indonesia ada yang namanya di Medaeng itu, ya tempat penjara. Ada lagi yang namanya Nusa Kambangan tuh. Ada lagi yang namanya penjara yang paling mengerikan di luar negeri itu apa namanya? Alcatraz. Oh gitu. Nah ini nggak boleh keluar saudara. Ini nggak boleh keluar ini. Sama yang tadi. Yang boleh keluar cuma iblis sama roh-roh jahat. Nanti kalau saudara baca Wahyu pasal 9. Ketika malaikat meniup trompet. Jadi jangan bingung ya. Loh di Yerusalem ada trompet. Suara dari langit. Oh Yesus datang. Enggak. Sebab kalau Yesus datang betul. Kubur-kubur mesti buka itu. Orang percaya. Mesti terbuka bangkit. Gak bisa enggak itu. Belum bangkit kok. Diduga. Saya enggak mau mengadili tapi bener enggak. Itu ada yang kemudian. Ada gerakan yang coba pakai teknologi bikin begitu. Sekarang kan ada AI. Bener enggaknya enggak urusan kita. Satu aja yang saya pegang. Yesus kalau trompet dibunyikan. Dia datang kembali. Itu orang mati bangkit. Tapi Wahyu pasal 9 ini trompet yang gak bisa didengar oleh dunia. Trompet ini untuk menjatuhkan hukuman bagi manusia di bumi. Caranya dengar baik-baik. Di areal alam maut ini dibuka saudara, dilepas. Wow, coba kejar. Itu mempengaruhi, makanya Wahyu 22, baca nanti dekat ayat terakhir. Yang jahat akan tambah jahat.
Tapi Efesus 6, hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Gunakanlah waktumu. Terus ada ayatnya. Karena ini masa-masa yang jahat. Masih belum apa-apa. Sudah disebut masa yang jahat. Masa krisis macam-macam. Jadi roh-roh dari pengikutnya iblis setan itu bekerja seluruh dunia, saudara. Itu sumber semua memakai kedagingan manusia untuk membuat kejahatan. Tapi masih belum seberapa. Masih banyak orang punya hati nurani baik, nolong orang, sembahyang, ke gereja. Saudaraku punya peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Tapi kalau ini dilepas, ampun-ampun saudara. Seperti kala jengking, saudara baca itu. Itu kalau nyiksa sengatnya, wah ini apa sih ini? Alkitab tidak perlu menjelaskan semua, mumet. Tapi pasti muncul itu sebagai bentuk Tuhan Allah. Sedih dia. Nah itu pilihanmu. Kamu gak nurut, kamu berontak ya aku. Aku beri kamu kehendak bebas, makhluk-makhluk hidup ciptaanku. Kamu tak beri kesenangan di sorga. Kamu memilih jalanmu sendiri. Makanya coba dibaca cepat. Yesaya 55 ayat 6. Lihat ini sindiran firman Tuhan. Dengar baik-baik. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 53, Yesaya 53 ayat 6. Ya. Kita masing-masing. Kita sekalian sesaat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kematian Yesus menggantikan pendurhakaan. Pemberontakan kita, kejahatan, kenajisan, macam-macam. Jadi manusia, makhluk-makhluk itu beri kehendak bebas. Cenderung memilih jalannya sendiri-sendiri. Lucifer, sing Kejadian 6 tadi. Nah, jadi alam maut ini ada macam-macam tempat. Alam maut untuk orang-orang berdosa dan orang-orang benar itu dipisahkan, saudara. Dipisah. Enggak sama. Orang-orang benar mana? Orang-orang benar di zaman perjanjian lama. Mereka nggak bisa langsung masuk Firdaus, nggak bisa. Kenapa? Karena darah Yesus belum tertumpah. Betapa mulia darahnya itu. Dia buka pintu surga, nyanyian gunung. Ketika darahnya menetes, pintu surga terbuka, saudara. Nah, di alam maut orang-orang benar perjanjian lama. Hore, kalau saya ekspresikan, Yesus telah menggenapi. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Mereka bersorak. Mereka gak kumpul sama ini loh. Satu areal tapi pisah. Klasternya dewi-dewi. Nah, itu dipisahkan baru sesudah Yesus mati. Ini dia ngomong sama penjahat sebelah. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Saya menduga, menganalisa. Baru hari itu Firdaus layak ditempati. Baru boleh. Tadinya no. Setelah Firdaus nanti zaman perjanjian baru. Ya, setelah Yesus mati bangkit. Baru boleh langsung ke surga. Tesalonika. Siapa yang mati dalam Yesus dibawa Allah ke surga. Wih, lihat urutan. Allah itu kalau kerja nggak ngawur, saudara. Detail gitu loh. Logis. Sempurna. Luar biasa. Dia Allah kok. Ya, lanjut. Jadi ini bicara alam maut. Ayo, jadi kemana Yesus waktu 3 hari tubuhnya akan dimakamkan di kuburan seperti goa miliknya
Yusuf Arimatea. Kubur yang masih baru. Intinya memberi Tuhan yang sangat baik. Mungkin belum yang terbaik. Nah, kemana mayatnya di situ? Sampai ditutup sama Pilatus, dimeteraikan di situ. Enggak ada yang berani buka itu. Nanti malaikat turun dari langit dibuka. Bukan berarti Yesus sudah bisa bangkit. Kalau malaikat enggak buka kubur, enggak. Yesus sudah bangkit. Ketika dia mati dimasukkan mayatnya. Rohnya pergi ke alam bersah. Untuk apa? Nah, dibaca dulu. Ayo, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Dengar baik-baik, sabar, ikuti. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Naik ke surga maksudnya, ya. Ia membawa tawanan-tawanan. Nah, terus? Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga... Ia yang telah naik, bangkit terus naik ke surga. Berarti apa? Artinya ada satu masa di mana dia? Bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, dia turun ke sini saudara. Ini baru satu ayat. Cukup dulu. Untuk apa? Ayo LCD ikuti. Saya berpacu dengan waktu ini. Ayo. A. Memproklamirkan kemenangannya atas maut. Makanya Paulus, hei maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Kok berani Paulus? Ya karena ada Yesus. Makanya waktu Paulus nyembuhkan orang kerasukan setan, iblisnya ngomong gini. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Ini anaknya Imam Sakewa. Kamu siapa ya melok-melok? Ya, setan itu ngerti loh. Saudara enggak jujur. Tahu loh dia. Tapi dia enggak mau tahu. Saudara enggak setia. Setan jarno iku pancene males sih, gak kena dikane meneng enak ngono, wis jarno aja aktif kok nanti masuk pengajian biarkan. Roh Kudus berduka, saudara dikhotbah, ditegur, kadang-kadang dihantam percobaan supaya mau maju. Sik ndak maju-maju. Nah, untuk memproklamirkan kemenangannya pada makhluk berdosa. Gambarnya dibuka. Bisa? Ayo. Ikuti ya. Kalau saudara nggak ngikuti nggak ngerti. Dia masuk alam bersih. Terus. Nih. Terus ada lagi. Kunci alam maut di tangannya. Baca Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ikuti aja, saya khotbah, saya nguraikan oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Ya. Begini firman Tuhan. Ya. Lihatlah, ia datang dengan tadi yang kunci gambarnya. Ya. Dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, jadi rantai-rantai nggak bisa merantai Yesus. Dia putuskan rantai maut kematian. Dia pegang mana kunci alam maut, dia menang. Dia tunjukkan, dia proklamasi, hei makhluk-makhluk yang suka ngelawan Tuhan, hari ini selesai sudah. Tamat waktumu. Kamu tidak bisa lagi, hai Lucifer, sini kamu ndak berhak lagi. Baca Wahyu itu. Ayo. Aku adalah Alfa dan Omega, ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Terus? Yang Maha Kuasa. Ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ayat 7 tadi sudah. Ayat 7 sudah. Apa bunyinya? Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. 17 atau 7 ya. Nanti aja. Anak kunci alam maut sekarang ada dalam tanganku. Aku telah mati, aku telah hidup. Kunci alam maut ada dalam tanganmu. Di ayat 17 ada berapa ya? Wahyu pasal 1. Nah, terus gambarnya dulu.
Nah ini. Terus ganti gambar. Nah, roh-roh orang benar. Kamu masuk Firdaus ini, ayo. Nanti bareng sama aku ya semua. Sing jahat terus keluar yang tadi yang gundul-gundul itu. Mana itu? Terus. Ada yang nggak boleh. Ada yang nggak bisa terus. Pelan-pelan. Ada yang tetap tinggal di sana. Sampai nanti kapan? 10 tahun lagi Pak Gembala. Saya nggak tahu. Terus keluarkan malaikat niup trompet. Saya senang kalau musik komplit terus ada saksofon, trompet. Oh megah. Yang main sini gede no. Kan yang improve itu harus jelas. Begitu mereka keluar dari Tartaro. Untuk apa? Bukan untuk enak-enak. Dia ditugasi gini loh. Seperti hakim, polisi, jaksa, hakim. Ini alat keadilan. Jadi Tuhan, kamu ke bumi ya. Keluar berupa belalang makhluk. Gambarnya cuma ada semua itu. Dia tadinya dirantai, saudara. Makanya kalau saudara baca dalam Markus 5. Ketika Yesus menyembuhkan pemuda yang dirasuk 2000 roh jahat. Yesus, anak Allah, jangan saya suruh kembali ke tempat siksaan ya. Itu bari roh-roh jahat kelas biasa itu. Nah begitu, makanya dalam Tuhan, saudara punya perlindungan. Roh Allah. Roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh di dunia. Kalau sudah kena Roh Kudus, gak ada yang bisa. Semua tunduk. Anak Tony Daud itu ahli santet jagonya Indonesia. Sama Gilbert yang gino-gino. Geblak. Ko Unti ahli sirat Surabaya sama Damaris. Gara-gara khotbahin nyinggung loto itu loh. Si nomor piro mana. Padahal gak tahu diajak istrinya. Hei kamu, binasa uangmu dari tombokan. Kok seru? Mamu iki. Pak Untung ini, kok Unti. Sekuti, kamu ya yang beritahu. Kamu ngajak saya ke gereja untuk dipermalukan aku. Duh, Pak, aku tidak. Bohong. Awas pendeta itu ya. Pulang saudara dicegat lewat jalan samping sepi. Cawakat, udah jago. Punya ilmu hitam. Belajar dari Kramer. Aku silat wis dah. Waktu dia dikepung dekat gereja Maranatha oleh 10 preman. Dia cuma mencolot suit lekangnya. Wah, Pak belur kabeh itu. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia menghadap penginjil di Damaris, lemes. Saya diceritain Om Misak itu mau dilawan Majelisi. Majelisi pinter, salah satu orang penting di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Dia jadi majelis, sombong. Kan Om Misak itu ngecek totok gak bisa suruh ngatur. Tapi dia sembayangnya 9 jam. Begitu ngelawan dia ngarepe, Om jangan gini om jangan gini. Gak bisa ngomong. Karena ada roh Allah di dalammu lebih besar. Karena itu orang Kristen yang lahir baru apalagi penuh Roh Kudus. Gak bisa disantet. Bisa. Ayat itu jelas. Jadi ini perlindungan. Ya. Nah dipindahkan ke Firdaus. Terus. Tujuannya. Tadi A, B memproklamirkan. B memindahkan. Ayo ngalih. Kamu gak lagi di Abusos. Kamu gak lagi di alam bersah. Ayo pindah Firdaus. Lukas 16. Sampai surga. Tapi yang C tujuannya. Kemenangan Yesus jawaban untuk apa saudara? Dengar. Kesia-siaan hidup diselesaikan. Secara singkat ya, waktu sudah hampir habis buat saya ini khotbah. Kesia-siaan hidup ini saya ceritain, ada seorang ratu di dunia itu kerajaannya besar saudara, hebat.
dikagumi presiden-presiden di dunia, orangnya baik, bahkan pergi ke tempat ibadah. Kemanusiaannya, mahkota tahtanya, kalung berliannya, wis, pokoknya nggak ada yang nandingi lah, kasarnya begitu saudara. Waktu dia mati, terus ada anak Tuhan mati. Coba baca ya buku Dunia Roh yang ditulis Sundar Singh. Jadi waktu Sundar Singh doa di hutan gitu, dia bisa melihat antara anak yang mati masuk alam baka dengan mamanya yang mamanya mati masuk alam baka dengan anaknya yang mati dulu. Omong-omong Sundar Singh saya ngerti. Nah ini begitu, dia melihat ratu ini, waduh dalam siksaan alam maut saudara. Terus dia ngomong ini, saya cuplik kalimatnya kecil aja. Aku ditipu duniawi. Betul-betul aku keliru. Untuk apa aku mengejar semua? Untuk apa kekayaan? Untuk apa aku curi lelah berusaha mencari kesuksesan, perdamaian dunia, rapat-rapat sampai tak tinggal keluarga, tak tinggal. Pokoknya pengabdian. Ini bukan berarti pengabdian tidak boleh loh ya. Tidak penting, bukan. Tapi ratu ini ngomong gini, ternyata hanya begini. Sekarang dia dirantai saudara. Dia menjerit dalam keputusasaan, tidak bisa. Tolong aku. Gak ada yang bisa nolong. Terus dia ngomong sama anak Tuhan yang Tuhan izinkan masuk ini, tapi akhirnya dibawa ke surga. Ya, terus dibawa balik ke bumi, makanya dia bisa ceritakan kesaksian. Kamu jangan ikut ya. Kamu jangan kepencut sama kesenangan cara hidup dunia meluluh. Seperlunya saja, seperlunya. Tapi kalau tongko ya diberkati, jadi orang pintar nemu ini, jadi pembesar di dunia. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kan ada ayatnya. Segala sesuatu gunakan karena Tuhan dan untuk kemuliaannya. Kalau enggak, kita akan terjerat dalam kesia-siaan hidup loh. Kapan? Sadar waktu saudara narik nafas terakhir. Lu perjalanannya lebih cepat dari kecepatan suara dan cahaya. Tahu-tahu sana, di lorong gelap. Wis gak bisa balik, wis gak ada kesempatan kedua. Dan tujuan kemenangan Yesus ini jawaban untuk kebutuhan hidup. Hidup yang kesepian, kemiskinan, sakit, penyakit. Ditanggungnya kutuk kita, tanggungnya dosa kita. Segala kebutuhan kita ada di dalamnya. Makanya Yohanes 10 ayat 10, coba dibaca itu. Ayo, saya berhenti di sini wis. Ya, pemain musik naik. Yohanes 10 ayat 10, lalu saya tutup dengan nasihat. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, dengan segala kelimpahan. Jadi kebutuhan hidup kita ini sudah termasuk dalam kemenangan Yesus. Saudara, karena itu ingatlah ya, hati-hati dengan pilihan kehendak bebasmu. Peliharalah kesatuan di dalam Tuhan, sebab Yesus mati menyatukan kita dengan Allah. Itu namanya hubungan permanen, tidak bisa hilang gitu. Tapi persekutuan, nah saudara berdoa menyembah itu persekutuan. Itu bisa putus nyambung, tergantung kondisi hatimu, suasana rohanimu, tingkat rohanimu. Tapi kalau hubungan tidak bisa putus, sekali jadi anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Kalau saudara cuma ngomong sekali Yesus tetap Yesus, wong Petrusnya tidak sanggup kok. Tapi kalau Tuhan bilang sekali kamu tak pilih, tak tetapkan, tak meteraikan, tidak ada yang bisa mengambil domba dari tanganku. Gitu loh kekristenan itu. Ya, nah saudaraku sebetulnya ada banyak, tapi
Tapi gini, saya tutup begini. Kematian Yesus tidak bisa tidak menyinggung ini. Ayo, 5 menit, setuju ya 5 menit. Ayo, cepat dibaca. 1 Korintus 11 ayat 26. Nanti keluarkan gambar, saya enggak uraikan. 1 Korintus 11 ayat 26. Dengarkan semua, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memproklamirkan, memberitakan, maksudnya memproklamirkan kematian Yesus. Ini cuma jadi peringatan Paskah, Jumat Agung, sampai Ia datang. Ini yang penting. Nah, kedatangan Yesus, tanda-tandanya saudara lihat. Begini ya, jadi kalau ada orang yang ngomong, khotbah pendeta itu mulai biyen 30-50 tahun yang lalu Yesus datang. Mana gak datang-datang. Perang, penyakit, ini gempop, dari dulu sudah ada. Nah gini saudara, kalau saudara tahu sesuatu itu tambah kerep, orang Jawa tambah intens terus menerus, peperangannya tambah meningkat, tambah cepat, tambah banyak. Itu berarti sudah dekat. Jadi kalau orang sakit misalnya dirasakan cekot-cekot, sekali ya digepuk-gepuk ini diombeni, hilang, berarti tidak terlalu masalah itu. Tapi kalau seminggu, 2 minggu tambah 6, 3 minggu tambah 6, hati-hati itu. Berarti intensitasnya tambah cepat, itu berarti serius itu. Kalau keadaan dunia ini makin begini, berarti makin serius. Kapan gak ada yang tahu. Tapi ada gerakan, coba dibuka ini. Saya tunjukkan sedikit ya. Supaya, ayo. Nah ini ya, New Age Moment ini saudara. Termasuk rancangan global dunia. Nah ini dulu gak ada ini. Semua nanti disatukan, mata uang satu, ekonomi, agama pun akan dirambah satu. Lihat, program mereka seperti ini. Dibuka Putri. Ini loh. 10 piagam tatahan dunia baru. Pencetusnya namanya Elis. Perempuan. Seringkali perempuan loh. Ya, ngomong begini. Keluarkan Allah dari doa, dari sistem edukasi pendidikan. Dulu ada satu sekolah Kristen. Kalau mau mulai mesti baca Alkitab doa. Sekarang gak ono. Di Amerika gak ono, tambah sudah lama itu. 2. Kurangi otoritas orang tua pada anak-anak. Kata Amsal, pukul anakmu kalau dia tidak benar. Sekarang di penjara saudara. Lihat ini hasil ini loh. 3, hancurkan susunan keluarga. Mulai Yahudi, Kristen atau Kristen KTP tradisi. Hancurkan. 4, bila seks itu bebas, legalkan aborsi. Ratusan juta aborsi di dunia hari-hari ini. Buat perceraian menjadi mudah, sah, legal. Bebaskan orang dari konsep pernikahan seumur hidup. Ngawur ya. Terus nomor 5. Buat homoseks sebagai alternatif gaya hidup. Kemarin saya dengar khotbah. Seorang tokoh agama, ini ada berkait saudara seiman Kristen. Ngomong gini. Gak apa-apa laki sama laki, perempuan sama perempuan, kasihan dong. Terus dia kasih ilustrasi. Aduh saya waktu ngepel, ya Tuhan. Di sana loh saudara. Gereja ini jangan harap kasih 1 miliar ya enggak. Apa mana ini? Turunkan derajat seni. Hati-hati nih pelayan. Buatlah seni menggila. Waduh. Musik rock, metal, heavy metal. Sampai kalau konser bunuh-bunuhan, keperluan. Ini masuk daftarnya. 8, gunakan media untuk promosi, mengubah pikiran, mindset. Ciptakan gerakan antar agama. Libatkan pemerintahan-pemerintahan untuk membuat semua ini sebagai hukum sah. Tariklah gereja untuk menyetujui perubahan-perubahan ini. Kering gak? Kita berdiri. Yesus mau datang, semua itu akan muncul saudara. Itu makna puncaknya.
Kalau dia mati dan bangkit, naik ke surga, pasti dia datang kembali. Silakan pelayan perjamuan suci untuk tampil ke depan. Nyanyian tadi mana ya? Ku pegang salib itu ya. Ya boleh itu. Ayo, mana yang bagian kur tadi? Yang bagian kur tadi, ayo naik ke atas. Jemaat persiapkan sebentar untuk terima perjamuan suci. Satu bait saja. Ya. Lalu saya undang, kalau tadi doa sudah dibuka oleh Ketua Departemen Ibadah Kartomenanggal, sekarang doa untuk perjamuan suci. Ketua Departemen Kutisari. Dia sudah, Pak. Ayo. Firman Tuhan. Mari jemaat, serahkan hidupmu sepenuhnya, serahkan khawatirmu, masa depanmu, bebanmu, dosamu, supaya hidupmu tidak sia-sia. Ikutlah Tuhan dengan penyerahan total. Doa untuk perjamuan suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu telah bersama-sama menerima pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau menyerahkan setiap firman-Mu di hati kami. Biar firman-Mu itu hidup dalam hati kami. Roh Kudus, marilah Roh Kudus. Engkau menerangi hati kami untuk mengerti rahasia-rahasia firman-Mu yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami telah memperingati hari kematian Engkau Yesus. Dan Engkau Engkau sudah mendapat kemenangan. Biar kemenangan itu Tuhan dapat Engkau wariskan di dalam jemaat-Mu, di dalam umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami tidak salah Tuhan, kepercayaan kami hanya pada Engkau. Kami tidak salah, kami hanya percaya pada Engkau Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan
Kuduskan hidup kami, roh tubuh jiwa kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kembali urapi berkati Bapak kembali kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kira firman-Mu selalu bicara dalam hati kami, menuntun langkah hidup kami, selalu menuntun langkah-langkah pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati roti dan anggur ya Bapa. Menjadikan persekutuan kami umat-Mu dengan pribadi-Mu, firman dan perjamuan suci. Supaya meneguhkan kami, membimbing kami selalu, menyatukan kami terus dalam kehendak rencana-Mu yang kekal. Urapi para pelayan yang membagikan. Kami sambut dengan iman dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat duduk, yang di atas, yang di bawah. Aku berserah, aku berserah. Musik semua. Pada Engkau Juru Selamat, dengan rendah hati pujikan. Aku berserah, aku berserah. Juru Selamat, musik saja pujikan dengan kor. Singer. Jika pada hari ini saudara merasa pengiringanmu kepada Yesus Tuhan masih setengah-setengah, masih banyak perhitungan, masih tidak sepenuh, ini kesempatan saudara untuk berubah. Kalau tidak, kalau dia datang kembali, engkau tidak akan diangkat. Engkau harus setia masuk zaman antikris. Lihatlah dunia sudah seperti ini. Tetap bekerja, tetap membangun rumah tangga, tetap ibadah, tetap melayani. Kalau ada beban, keuangan, kemiskinan, sakit, penyakit, problem apa saja, ketakutan, kekhawatiranmu hari depan, serahkan. Ingat, kemenangannya di kayu salib itu untuk saudara dan saya. Bila kita percaya sungguh, Tuhan pasti tolong. Apa sudah dapat semua? Yang di atas, yang di luar, yang di dalam,
ada yang belum dapat, silakan angkat tangan untuk dilayani. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti dan cawan anggur. Kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi. Dan buka hatimu bagi Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku berserah. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Tambahi Tuhan penyerahan kami, pertobatan kami, kesetiaan kami, iman kami, kasih dan pengharapan kami. Ya, semua sama-sama katakan. Aku Tuhan, lihatlah penyerahan umat-Mu pada pagi ini Tuhan. Supaya mereka tidak sama lagi. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Lalu Ia bersabda, diambilnya roti itu pada malam Paskah, lalu dipecah-pecahkannya sambil Dia bersabda, inilah tubuhku yang kupersembahkan karena kamu. Ambillah, makanlah untuk mengingat, mengenang akan daku. Sampai aku datang kembali. Siapa yang makan tubuhku, ia tidak akan mati selamanya. Melainkan ada hidup dan kemenangan di dalam dirinya. Bukankah roti yang disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Makan dengan percaya. Puji Tuhan. Buka cawan anggur, renungkan. Tuhan Yesus bersabda, lalu diangkatnya cawan anggur itu dengan mengucap syukur sambil Ia bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang mengalahkan maut, penyakit, kemiskinan, kesia-siaan hidup, apa saja. Untuk kita masuk dalam rencananya yang kekal. Darahku ditumpahkan karena kamu sekalian. Untuk jalan keampunan dosamu. Untuk jalan keselamatanmu. Untuk jalan kesembuhanmu. Untuk jalan kemenangan dan berkatmu. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia. Dan dia di dalam aku. Bukankah cawan anggur yang sudah disucikan dan diberkati Tuhan sendiri pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan sukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Angkat syukurmu, wajahmu, terima. Terima. Dia sudah membayar semua, dia sudah lakukan. Dia sudah genapi semua.
Terima kasih Tuhan. Kemenangan ada dalam hidup umat-Mu. Keselamatan ada dalam hidup umat-Mu. Rencana-Mu ditetapkan, diteguhkan bagi jemaat-Mu sampai kesudahan alam ini. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini dapat mengalahkan sidang jemaat-Mu. Engkau sudah menambahi pengertian kami, penyerahan kami, iman kami, dan kesetiaan kami sampai akhir perjalanan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.